844.000 Bitcoin itu pernah dicuri pada tahun 2014. Dan jumlah ini setara dengan ETF yang kemarin baru diluncurkan dan dimiliki oleh BlackRock, Grayscale, serta Fidelity yang jadi top investment manager di dunia global. Mereka punya 883.000 Bitcoin dengan nilai 900 triliun. Dan korban dari pencurian ini adalah Mt. Gox, sebuah exchange asal Jepang yang sempat jadi Bitcoin exchange terbesar. Di tahun 2013, handle lebih dari 80% transaksi Bitcoin global. Walaupun sempat jadi raksasa, Mt. Gox itu umumkan bangkrut pada Februari 2014 dan para penggunanya tidak bisa akses dompet digital mereka. Walaupun tidak semua asetnya dicuri, sisa asetnya itu dibekukan dan sedang diinvestigasi mencari siapa pencurinya. Nah, walaupun begitu, sisa uang di dompetnya itu masih sangat banyak, 152 triliun dalam bentuk Bitcoin dan juga Japanese Yen. Dan sejak itu, Mt. Gox jadi dongeng penting bagi investor global untuk tidak menaruh telur mereka di dalam satu keranjang, tidak taruh aset kripto mereka di dalam satu dompet ataupun satu akun exchange. Lalu pertanyaan berikutnya yang sangat menarik, bagaimana nasib dari saldo 152 triliun yang sekarang ada di dompet Mt. Gox? Apakah disita oleh pemerintah, di-burn, atau dibagikan kembali kepada para penggunanya? Yuk kita bahas. Pertama-tama kita bahas sedikit sejarah tentang Bitcoin. Konsep Bitcoin itu sendiri baru diperkenalkan pada tahun 2008 dan genesis pertamanya itu ditambang di 3 Januari tahun 2009. Lalu transaksi moneter pertama dari Bitcoin itu dilakukan oleh seorang mahasiswa ilmu komputer dengan menukar 5.050 BTC dengan uang $5. Jadi kursnya itu dulu sangat jelek, 0,0009 per BTC. Dan saat ini di tahun 2024, 16 tahun berselang, itu udah meningkat 66 juta kali dari transaksi pertama. Makanya Bitcoin itu dinobatkan sebagai aset investasi terbaik dalam satu dasawarsa terakhir. Dan salah satu alasan kenaikan harga Bitcoin yang makin lama makin meroket adalah naratif tentang tingkat keamanan yang sangat tinggi. Bitcoin itu di-backup oleh transaksi blockchain yang di atas kertas hampir mustahil untuk diretas. Dan walaupun sistemnya itu udah sempurna, masih ada orang yang penuh dengan salah. Masih banyak cerita kejahatan di bidang finansial yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh top financial institution global. Yang salah satu paling terkenalnya adalah Enron yang memanipulasi laporan keuangan dan merugikan investor hampir 1.200 triliun. Dan gak usah jauh-jauh cerita dari Amerika, di negeri kita aja itu banyak banget cerita tentang modus penipuan dalam bidang keuangan. Yang paling dekat adalah pinjol dan juga kartu kredit. Berapa banyak orang yang sudah dirugikan oleh pinjol dan juga kartu kredit. Banyak cerita tentang orang-orang yang gak pernah pakai pinjol, tapi ditagih karena datanya itu dipersalahgunakan. Jadi walaupun sistemnya sudah sempurna, tapi tetap ada unsur orang yang penuh dengan salah dan bisa dimanipulasi. Dan aku bisa kasih 3 cara tercepat untuk curi Bitcoin: phishing, malware, dan peretasan exchange. Seperti halnya yang terjadi di Mt. Gox, di mana Bitcoin senilai 850 triliun ternyata pernah dicuri pada tahun 2014. Jadi yuk kita bahas lebih serius, serial uang misterius. Pada awal tahun 2010, Bitcoin itu masih merupakan konsep baru yang asing bagi banyak orang. Tapi sudah ada beberapa penggemar yang bisa melihat potensi dari Bitcoin. Salah satunya adalah Jed McCaleb, seorang programmer yang mendirikan Mt. Gox. Yang awalnya Mt. Gox itu diciptakan untuk bertukar kartu permainan, namun pada tahun 2011 Jack itu melihat peluang yang lebih besar. Dia mengubah Mt. Gox menjadi Bitcoin Exchange. Dan buat informasi tambahan, Jed McCaleb ini juga salah satu founder dari Ripple yang digadang-gadang jadi pengganti Swift. Singkat cerita, Mt. Gox itu dibeli oleh developer asal Perancis dan Bitcoin enthusiast yang bernama Mark Karpelès. Dan sejak itu, Mt. Gox berkembang pesat hingga menjadi Bitcoin exchange yang sukses secara komersial, menangani lebih dari 70% transaksi Bitcoin global, dan Mt. Gox itu jadi pilar dalam perkembangan awal Bitcoin. Lalu percobaan hacker pertama kali itu diketahui pada Juni 2011, di mana bursa Mt. Gox itu diretas.
kemungkinan lewat komputer milik auditor yang disusupi. Pada kesempatan itu, hacker menggunakan akses mereka ke back-end dan mengubah nilai nominal Bitcoin jadi 0,01 dolar. Jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya yang saat itu 30 dolar. Dan kemudian membeli sekitar 2000 Bitcoin yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, ada juga 650 Bitcoin yang dibeli dari bursa dengan modus yang sama. Jadi, total loss pertama mereka 2650 Bitcoin dan tidak ada yang dikembalikan. Dan akibat dari proses ini, Mt. Gox mengambil beberapa langkah antisipasi keamanan, termasuk menyimpan Bitcoin mereka di dalam 2 dompet, hot wallet yang terakses ke dunia online, dan cold wallet yang cuman bisa diakses dari offline. Ini adalah langkah keamanan yang juga banyak dilakukan oleh Bitcoin Exchange di tahun sekarang. Dan langkah ini sukses meningkatkan kepercayaan pengguna dan Mt. Gox memantapkan dirinya sebagai bursa Bitcoin terbesar. Dan oleh karena itu, banyak dana masuk dan harga Bitcoin itu semakin meningkat dari 30 dolar naik jadi 1.200 dolar dalam 1 tahun terakhir. Meskipun Mt. Gox itu dengan cepat berkembang menjadi bursa Bitcoin terbesar di tahun 2013, tapi ternyata Mt. Gox menyimpan segudang masalah yang ada di belakang. Sejak runtuhannya, jumlah karyawan Mt. Gox telah berbicara bagaimana Mt. Gox beroperasi. Ada banyak masalah seperti prosedur keamanan yang buruk, manajemen internal yang kacau, dan ditambah regulasi yang masih belum jelas. Karena masih banyak pihak, termasuk pemerintah, yang wait and see dengan teknologi Bitcoin. Bahkan pada Mei 2013, mantan mitra bisnis yang bernama CoinLab itu menggugat Mt. Gox dengan nilai 75 juta dolar karena telah melanggar kontrak. Selain itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sedang menyelidiki klaim bahwa anak perusahaan Mt. Gox yang beroperasi di Amerika itu tidak punya izin dan oleh karena itu beroperasi sebagai pengirim uang yang tidak terdaftar. Sebagai hasil dari penyelidikan ini, lebih dari 5 juta dolar atau 80 miliar aset dari Mt. Gox itu disita oleh pemerintah Amerika Serikat dari rekening bank perusahaan tersebut. Dan sebagai hasil dari penyelidikan, Mt. Gox telah mengumumkan penangguhan sementara penarikan dolar Amerika Serikat. Meskipun rencana penangguhan tersebut hanya berlangsung selama 1 bulan, tapi banyak pelanggan yang mengalami penundaan hingga 3 bulan dalam penarikan tunai dan hanya sedikit orang yang bisa menarik uang mereka. Semua penundaan ini mengakibatkan Mt. Gox kehilangan posisinya sebagai bursa Bitcoin terbesar pada akhir tahun 2013 dan turun ke posisi ketiga. Namun ternyata itu cuma sebagian masalah puncak dari gunung es yang ada di Mt. Gox. Bawahnya, masalah yang lebih besar ternyata tersimpan dan akan kita bongkar. Pada tanggal 7 Februari 2014, Mt. Gox menghentikan semua penarikan Bitcoin, mengklaim bahwa mereka akan menghentikan sementara untuk mendapatkan pandangan teknis. Namun, setelah beberapa minggu ketidakpastian, pada 24 Februari 2014, bursa secara mandiri menghentikan semua perdagangan dan situs web itu jadi offline. Kita nggak bisa lagi akses website Mt. Gox. Lalu pada minggu yang sama, dokumen internal perusahaan itu bocor dan menunjukkan bahwa ada proses hack yang mengambil 744.000 Bitcoin milik pengguna. Dan ini belum ditambah 100.000 Bitcoin milik perusahaan, sehingga perusahaan tersebut menyatakan diri bangkrut. Dan pada tanggal 28 Februari 2014, Mt. Gox mengajukan pelindungan kebangkrutan di Jepang dan Amerika Serikat. Dan kabar mengejutkan datang dari investigasi yang menunjukkan bahwa peretasan besar-besaran terhadap Mt. Gox ternyata telah terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Dimulai sejak September 2011. Jadi secara teknis, Mt. Gox itu telah beroperasi dalam bayang-bayang hacker selama 2 tahun dan telah kehilangan semua Bitcoin mereka pada pertengahan 2013, 8 bulan sebelum mereka mengumumkan bahwa mereka bangkrut. Dan ada bukti tambahan yang menunjukkan bahwa Mt. Gox telah kehilangan 80.000 Bitcoin dari bursanya sendiri sebelum Marketplace membeli bursa tersebut pada tahun 2011. Meskipun penyelidikan itu masih berlangsung dan fakta di lapangan masih belum jelas, diperkirakan bahwa sebagian besar Bitcoin yang dicuri dari Mt. Gox itu diambil dari hot wallet, termasuk Bitcoin yang disimpan dalam cold wallet.
karena ada data yang bocor di dalam hot wallet-nya. Jadi, sebelum September 2011, sebelum usaha pencurian pertama, private key dari Mt. Gox itu tidak dienkripsi dan udah dicuri oleh hacker lewat file wallet.dat yang udah mereka salin dan mereka simpan. Setelah mereka menyimpan kunci tersebut, rupa-rupanya mereka bisa buka dompet dari Mt. Gox kapanpun mereka mau, dan mereka bisa ambil Bitcoin secara bertahap dari dompet yang terkait dengan menggunakan kunci tersebut, karena hacker udah punya private key. 744.000 Bitcoin itu masih belum ditemukan sejak Mt. Gox itu diretas oleh hacker. Dan ada sejumlah teori yang dikembangkan di mana sih Bitcoin itu sekarang berada. Salah satu teori yang paling terkenal itu berpendapat bahwa Mt. Gox tidak pernah punya jumlah Bitcoin sebanyak itu. Itu cuman karang-karangan, akal bulus dari Mark untuk memanipulasi angka dan membuat Mt. Gox memiliki lebih banyak Bitcoin daripada yang sebenarnya mereka miliki. Lalu 3 tahun kemudian, pada bulan Juli 2017, seorang warga negara Rusia yang bernama Alexander Vinnik itu ditangkap oleh Amerika Serikat di Yunani dan didakwa telah memainkan peran penting dalam pencucian Bitcoin yang udah dicuri dari Mt. Gox. Vinnik diduga telah terkait dengan BTCE, Bitcoin exchange terkenal di Rusia yang digerebek oleh FBI sebagai bagian dari penyelidikan. Situs BTCE itu sekarang telah ditutup dan akun domain serta hostingnya disita oleh FBI. Ini adalah kali pertama pemerintah Amerika Serikat menyita foreign exchange di luar negeri. Dan berdasarkan investigasi dari WISEC, sekelompok spesialis keamanan Bitcoin telah mengidentifikasi Vinnik sebagai pemilik dompet tempat Bitcoin curian itu telah ditransfer. Bahkan ada yang mengatakan kalau situs BTCE itu memang sengaja dibuat untuk mencuci aset curian dari Mt. Gox. Boom! Dan penangkapan Vinnik ini membantu kasus Mt. Gox menemui titik yang lebih terang. Walaupun kita masih belum tahu aset curiannya itu mau diapain, apakah disita oleh pemerintah atau dikembalikan. Tapi setidaknya kita paham bagaimana kronologi Mt. Gox itu bisa diretas. Bagaimana cara hacker mengambil Bitcoin tersebut. Di tahun 2024 terdengar kabar bahwa Mt. Gox akan mengembalikan uang para penggunanya. Mereka telah mempersiapkan 142.000 Bitcoin, 143.000 Bitcoin Cash, dan 69 miliar yen Jepang, total 150 triliun. Dan ini adalah buah dari gerakan yang bernama Go Extracing. Mereka berupaya untuk mencari alternatif selain kebangkrutan dari Mt. Gox. Idenya itu sederhana. Daripada menggunakan pengadilan kebangkrutan untuk menyerahkan aset Mt. Gox kepada pemilik perusahaan yang mana Mark Karpeles, mereka ingin menggunakan hukum rehabilitasi perdata untuk mengembalikan sebanyak mungkin aset tersebut kepada para penggunanya. Dan nampaknya Go Rising ini berhasil dalam upayanya. Pengacara Tokyo Nobuaki Kobayashi itu telah ditunjuk oleh pengadilan Jepang untuk menangani proses hukum ini. Dan ini adalah kabar baik bagi siapapun yang pernah kehilangan aset akibat kegagalan Mt. Gox karena telah diretas. Dan kabar baik bagi para ex-user dari Mt. Gox bahwa mereka telah menerima pengumuman pengadilan yang mengharuskan Mt. Gox untuk mengembalikan uang tersebut sebelum 31 Oktober 2024. Dan mereka udah mengisi form pengembalian dana di situs dari Mt. Gox. Nah, ini adalah akhir cerita dari Mt. Gox dan kita doakan untuk para user dari Mt. Gox akan menerima uang mereka kembali. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi selling pressure dan harga Bitcoin bisa jatuh dulu. Nah, menurut kamu apakah akan invest Bitcoin sekarang atau mending nanti aja setelah tanggal 31 Oktober 2024 di mana user-user dari Mt. Gox ini telah menjual Bitcoin mereka dan harga Bitcoin tentu akan murah-murahnya. Boleh coba komen di bawah. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih satu quote dari Warren Buffett. Kalau kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai dengan kamu mati. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video serius berikutnya. Serial cerita misterius. Bye!